5 elemen bikin produkmu tampil keren. Oh Nah, ini minimalis. Ini dari Canva-nya? Ini dari Canva. Ajib ya. Canva itu bisa diakses di mana aja asalkan kita kasih solusi. Dilan. Wah, ini konsultan Canva loh guys. Lagi naik, lagi rame, luar biasa. Kita gali ya gimana caranya bikin konten yang memang desainnya itu full dengan Canva. Modal cuma 0 rupiah berarti ya? 0 rupiah bang. Wih, coba kita lihat nih ya. Lihat nih, ini lagi rame diperbincangkan. Lihat Instagramnya. Skuigrapher. Followersnya 25.000. Terus juga dia bantuin konten kreator sama pebisnis supaya jago desain. Wah. Pakai Canva. Pakai Canva lagi ya. Spesifik. Mana nih? Ayo ngacung yang Canva boy sama Canva wati. Nih ajib nih kita gali nih ya. Gimana cara dari awal ngedesain Canva sampai bayarnya berapa kalau pakai Pro? Iya, pakai Pro. Bener nggak 49.000 udah bisa langganan Canva? Dikira-kira aja bang. 49.000 buat setahun gitu kan? Ya enggak lah. Tapi banyak kan jualan begitu? Hah? Kalau dari resminya nih kalau dirupiahkan itu yang saya pakai nih ya itu 87.000. 87.000 per bulan. Per bulan untuk Canva Pro. Canva Pro. Makanya kalau ada yang 49.000 setahun, ya secara logika itu aneh sih kalau menurut saya sih bang ya. Berarti lo mau bilang mereka bohong? Enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Tapi kalau saya sih, kalau gue lebih prefernya gitu bang. Kalau pakai aplikasi, kalau mau langganan itu pakainya yang resmi lah. Oke. Gitu. Kalau dari gue pribadi. Biar berkah. Insya Allah biar berkah gitu kan. Oke. Terus lo duduk di sini berarti lo mau nyikat-nyikatin Photoshop mania dong? Enggak gitu. Pertanyaannya memancing. Baru mulai ini. Enggak. Jadi sebenarnya gini ya, buat teman-teman mungkin di sana yang banyak pakai Illustrator lah katakanlah di Canva itu sebenarnya ada channelnya bang. Untuk teman-teman yang jago bikin ilustrasi ya, ada yang namanya Canva Contributor. Nah jadi teman-teman tuh bisa masukin ilustrasi atau foto mereka ke Canva. Nah nanti tuh kita nih yang user nih kayak gue nih bang, itu bisa pakai. Dan kalau kita pakai, gue kan langganan Pro nih. Kalau gue pakai si gambar merekanya otomatis insya Allah dapet cuan. Oh berarti gitu. Di Canva juga bisa B2B, jadi nggak cuma sekedar pakai. Ternyata di Canva ini juga bisa ladang kita untuk mendapatkan cuan. Ya insya Allah bisa cuan. Jadi kayak microstock gitulah untuk teman-teman yang ilustrator tuh. Elemen-elemennya. Nah, oke, gue pakai Canva nih, misalnya, nih ya, kita bedah bareng-bareng. Nanti kita pretelin dari awal sampai akhir ya guys. Nih, Canva kita buka, set, oke. Di Canva ini kan ada elemen nih. Sebutannya elemen. Nah, gue kadang nemuin di elemen itu bendera Indonesia. Yang Indonesia banget apa segala macam gitu kan. Nah artinya berarti itu adalah kontributor Canva. Iya, kontributor Canva yang orang Indonesia. Nah sekarang udah mulai banyak gitu. Jadi reseller gitu? Enggak, jadi kayak microstock gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin ada yang udah kenal kayak mungkin FreePic, kayak Unsplash, nah kayak gitu-gitu. Jadi bisa kita pakai user Canva nih kayak gue nih bisa pakai. Itu insya Allah kalau misalkan teman-teman kontributor di situ, insya Allah dapat cuan gitu. Karena kan kita langganannya Pro. Gitu. Iya tapi kalau desainnya kepake. Iya. Jadi kalau desainnya nggak kepilih, ya berarti salah lu. Kenapa lu nggak bagus? Gitu. Ya kurang lebih gitu. Jadi kan harus mengikuti tren lah. Kira-kira yang dipakai user Canva ini ramenya apa? Coba. Lu bisa contohin nggak? Nih coba deh. Yang mana nih? Misalnya itu kan kita itu elemen-elemennya tuh. Iya ini kan elemen-elemen di Canva nih. Itu berarti bisa dibilang elemen-elemen yang ada di Canva itu adalah punya orang-orang yang berkontribusi di Canva. Iya. Oh jadi B2B sama Canva? Iya B2B sama Canva. Oh. Gitu. Atau juga ada 2 web yang dia B2B ke Canva. Kayak Pexel sama Pixabay. Kalau teman-teman jadi kontributor di situ, insya Allah bisa masukin ini juga. Gitu. Ada beberapa nih pilihannya bang kalau digeser nih. Coba. Coba. Nah ini kan ada aplikasi yang bisa nyambung ke Canva kan. Nah ini ada Pexel, ada Pixabay. Nah 2 web itu kan 2 web juga apa kayak kontributor foto gitu kan ya bang ya. Kelihatan nih. Kelihatan nggak sih? Coba udah itu pokoknya lu lah sendiri deh. Tuh. Jangan dirubah fokus, ntar pas gua giniin berubah lagi fokusnya nih. Aman deh. Ya pokoknya lu lihat sendiri deh. Ada di situ ya. Di mana tadi lu lihat More ya? Di More, digeser ke kanan gitu. Oke. Jadi kalau lu upload di Pexels ini berarti otomatis ke Canva. Ya, insya Allah bisa masuk ke Canva gitu. Oke. Jadi semua orang bisa naruh desainnya dia di Canva dong? Apa dikurasi lagi? Nanti Canva kan
akan mengkurasi lagi. Ya pasti Canva kurasi kan ya gitu. Nah, jadi teman-teman ada yang pernah nanya juga ke saya gitu kan. Kalau misalkan gue menjadi kontributor nih, yang lagi rame elemen yang dipakai user Canva apa? Agar dia naruh di situ hasil desainnya. Nah, bisa peluangnya terpakai itu besar kan, Bang? Oke. Tapi gini bro, ketika kita masuk sebagai elemen yang ada di sana, kan baju dan lain-lain bisa dirubah-rubah warnanya. Ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Nah, yang bisa dirubah itu gimana cara ngesetnya untuk bisa diotak-atik di dalam? Itu ada formatnya. Nanti di detailnya itu kan ada beberapa format. Nah, untuk yang bisa dirubah itu ada format lain. Oh, jadi kalau gue masukin PNG kan nggak bisa dirubah tuh? Nggak bisa dirubah. Berarti jangan kayak gitu? SVG kalau nggak salah. Apa? SVG. SVG itu apa? SFG. Oke. Ya itu kan kalau di FreePic juga itu kan kita bisa ubah kan kayak model-modelnya kayak vektor-vektor gitu. Tangannya diwarnain, warnanya bisa dirubah. Bajunya, gitu. Celananya, kalau bentuk karakternya orang misalnya. Ya. Oke. Ada detailnya kok kalau teman-teman buka di Canva Contributor. Di search saja di Google Canva Contributor, nanti ada di situ ketentuannya. Lo bisa masuk di situ. Iya. Tapi kalau udah upload udah pasti bisa dicari nggak? Apa mungkin disaring dulu sama Canva? Kayaknya Canva akan menyaring ya, tetap ya Bang ya. Gitu. Ada nggak orang yang udah masukin taunya nggak muncul di elemennya? Ada kemungkinan seperti itu kan. Bukan nggak ada, tapi nge-scrollnya harus ke bawah. Jadi tidak diprioritaskan di halaman-halaman atas gitu loh Bang. Pernah ada, kira-kira gue ada upload elemen nih, Kang, ada nggak sih elemen gue di Canva? Gue search agak susah, tapi kalau dia share langsung yang si portofolionya dia, itu baru ketemu. Keywordnya siapa yang bikin? Untuk nge-search misalnya gue bikin karakternya adalah Mike. Kan kadang ada di elemen kan? Ya, kita nge-search Mike. Nah, keywordnya itu yang nentuin Canva-nya apa kita yang begitu kita jadi kontributor, kita masukin hasil desain kita. Desain yang bikin di Photoshop juga bisa. Kan kita bisa masukin judul juga di situ, judul dan keterangan gitu. Dan desainnya pakai apa? Gua untuk masukin ke desainnya pakai Photoshop, pakai AI gitu bisa? Bisa. Yang penting kan formatnya yang disepakati itu kalau tidak salah JPEG gitu, PNG, sama yang tadi itu yang vektor. Itu udah ijma tuh ya di antara para. Nanti begitu masuk tuh udah ada ya. Udah ada detailnya. Ini kan kita ngomongin nih cuannya. Ya. Mungkin teman-teman itu udah mulai level expert lah yang pro-nya. Iya, yang pro-nya. Tapi lu juga ngajarin nggak gimana caranya minimal gini deh, nggak usah jadi kontributor dulu deh, walaupun itu cuanisasi, bos. Ya. Tapi kalau untuk ngedesain dari awal juga lu ngajarin. Ya, alhamdulillah di kelas gue sekarang nih Bang, di rubrik grafis kayak. Oh, jadi langsung jualan ya Anda ya? Kan ceritain nama kelasnya. Oh ya. Gitu. Kalau jualan mah bonus Bang. Iya benar gimana? Itu justru banyaknya itu yang pakai Canva free. Sorry. Orang Sunda kan free. Iya, maaf ya. Iya. Terus? Itu seringnya pakai Canva free. Buat apa? Buat UKM kebanyakan. Oh, jadi buat jualan di online gitu. Mindset mereka nggak mau jualan. Gimana sih? Mindset rata-rata yang lo temuin murid-murid lo nih, member-member dan lain-lainnya, mindsetnya tuh belajar kelas Canva itu cuma buat pakai, buat dia ngedesain fitnya, atau memang mindsetnya gue masuk biar desain gue bisa berkontribusi dengan desain gue terus dipakai sama orang, sementara gue ditransfer sama Canva berupa cuan, apa gimana? Kalau untuk yang sekarang itu untuk pakai aja, untuk pakai dulu. Rata-rata gitu ya? Rata-rata gitu, karena rata-rata UKM pakai untuk jualan online mereka gitu, di Instagram misalkan. Gitu desainnya apa segala macam. Ya, Oke, gitu. Yuk kita bahas yuk sama Kang Dilan. Ya, dari mulai namanya apakah beneran Dilan? Apakah seperti apa, kita bahas ya dari awal ya. Oke, buat para UMKM, gini deh, gue berangkat dari oknum lah, gue sebutnya lah biar aman. Lu kenapa sih lu gak mau mentingin desain lu? Banyak tahu setiap gue masuk tuh, ya maaf ya, kita ngomong harus jujur ya, agak sedikit pedes nih. Banyak tuh yang jelek men. Maaf nih, gue ngomongnya kepada oknum. Oh ya, jadi nggak semua yang bermain Canva jelek gitu ya. Gini, bahkan dia juga nggak pede. Kadang tuh menurut dia bagus, tapi ternyata kurang. Satu. Mungkin entar-entaran dia pakai Canva-nya gitu ya. Terus yang kedua, gue kadang juga suka nemuin para oknum lagi, gue sebutnya biar aman, ikhwan maupun akhwat, jualannya kelihatan lah tanpa ada pelanggaran syariat. Dia bikin makanan, minuman, bakso, mie, ya macam-macam lah, susu kurma. Kadang seberapa pentingnya fit, nanti kita bahas ya. Fit lu tuh kadang nggak menarik gitu loh. Ini maaf ya, ada juga yang mindsetnya tuh kadang yang penting kan isinya, yang penting kan kontennya. Jujur nih, fitrah manusia ketika ngeliat satu desain yang kurang menarik, mau isinya lu sebagus apapun, kalau dari desainnya udah
kurang memukau dan mengundang untuk kita pengen ngeklik, juga nggak nyampe pesan lo. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Iya kan, coba deh lo perbaikin desain lo yang bagus. Kadang bikin pusing gue ngeliat di feednya tuh, aduh ini apaan sih? Maaf nih gue ngomong kayak gini untuk apa? Untuk kritik membangun buat lo yang masih merasa bodoh amat sama desain feed. Iya. Jelek. Ya kita ngomong jujur apa adanya aja ya. Bukan merasa gue juga paling bagus. Mungkin gue juga banyak evaluasi, tapi setidaknya gue trying to be lah untuk ke situ. Kurang menarik, kurang mau ngeklik, berantakan, fontnya tabrak kanan kiri. Begitu aduh. Maksudnya buat lo juga gitu loh. Iya, layoutingnya kurang pas mungkin ya. Gitu. Enggak, gue sih saklek. Hancur. Ini justru gue di sini buat para oknum ya, bukan merasa paling keren, enggak. Tapi, ayo dong, come on. Saatnya Muslim yang juara, UMKM Muslim tuh harus mantep gitu. Iya, setuju, iya gak sih? Iya. Jelek, hancur, berantakan fit-fitnya. Kadang dia, yang penting kan isinya, kontennya, apa segala macam. Betul, paham gue. Tapi, masa dari desain dari awalnya aja lu nggak menarik sih fit lo, nggak karuan, berantakan, kurs gitu. Ya kita bahas ya. Gimana sih tip awal-awal tuh UMKM tuh benahin tuh apa dulu gitu untuk belajar di Canva? Nama lo Dilan, apakah benar nama lo Dilan? Bukan. Okay. Ya bukan sih Bang, karena gua nih asli Sunda ya, kelihatan dari logat lah ya. Nggak bisa dilangin gitu kan. Dan gue sering pakai jaket denim ya. Sebelum ada film itu ke kantor misalkan motoran pakai jaket itulah ya. Nah teman-teman akhirnya manggil lah gitu. Wah si Dilan gitu. Nah buat personal branding di Instagram, cobalah gua pakai nama itu gitu. Ternyata naik. Walaupun sebenarnya kesini-sini yang mungkin udah ikut webinar atau segala macam udah tahu nama asli gua bukan Dilan gitu. Fadlan. Ada lannya juga tuh. Iya. Kebetulan kan? Lan gitulah ya. Oke, lo main Canva dari tahun berapa dan alasan lo kenapa tiba-tiba lo jadinya Canva consultant gitu ngenamain atau nge-labelin nama lo? Kenal Canva pertama kali itu awal 2017. Kenapa pakai Canva? Dulu nih, mohon maaf nih Bang ya. Nggak apa-apa. Dulu Ana tuh pakai software yang ya keluarga Adobe lah, tapi tidak berlangganan resmi. Anda halus sekali bahasanya. Bajak. Iya, bajak lah ya. Ngekrek. Oh, Anda pencuri. Dulu. Oke. Dulu, cuman dulu kok ngerasanya kayaknya nggak nyaman gitu, cara kayak gini tuh kayaknya nggak baik, nggak menghargai yang bikin lah ya. Gitu. Terus ya dengar kajian Ustadz lah, memang sebaiknya jangan seperti itu, nggak gunain software bajakan. Akhirnya Anda coba nih cari, ada nggak sih software yang gratis untuk desain ya, untuk poster lah minimal atau PowerPoint lah misalkan kalau bikin kayak presentasi gitulah ya. Emang kenapa nggak jalanin aja, kan ada maslahat ya, siapa tuh mungkin lu nggak mampu bayar jadinya lu ngebajak. Ini gimana ya jawab? Lu nggak apa-apa. Nggak, kalau gue sih mendingan berlangganan resmi aja. Kalau gue pribadi gitu. Biar berkah, insya Allah biar berkah gitu kan. Karena lo ngebajak kan jadinya kan lo berbohong, mencuri dan lain-lainnya. Iya gitu. Ya lebih ke mencuri sih sebetulnya ya. Iya. Canvanya kan nggak ridho nih. Iya. Sekalipun dia punya orang kufar misalnya. Iya. Oke. Gitu. Tetap aja kan nggak boleh ya Bang ya. Ya baiklah. Akhirnya ya udah pakai Canva awalnya yang free. Setelah lama-lama mulai masuk ke konten itu baru langganan yang pro. Oke, sebentar, jangan buru-buru ke pro dulu nih. Banyak UMKM yang memang butuh dari dasar dulu, pelan-pelan. Otak lu udah cuan aja. Awal mula pakai Canva itu gimana cara ngedesainnya biar menarik? Gue pengen tahu deh, atau enggak lo berangkat dari banyak member-member atau murid-murid lo yang ada di kelas. Apa sih biasanya keresahan-keresahan mereka kenapa mau belajar Canva itu dulu deh? Rata-rata tuh mereka kan Canva ini terkenalnya sama template ya. Jadi lu cuman pakai Canva doang, biasanya cuman pakai template gitu, diledekinnya gitu ya. Kan udah banyak tuh ya. Iya gitu. Awal-awal juga gue udah sempet pakai template, tapi kesini-sini coba untuk gimana sih ATM awalnya dari template, terus coba bikin dari nol. Nah, beberapa kelas peserta itu mau cobain desain dari nol. Gitu. Oh, jadi dari kanvas yang betul-betul putih tuh warnanya tuh? Iya, dari putih gitu. Tapi lu yakin nggak mau berangkat dari template dulu baru dipoles-poles? Susah kan dari nol? Ya belajar gitu. Makanya lu ngajarin. Iya. Oke, langkah apa yang harus dilakukan? Kita bedah bareng-bareng ya. Gue mau ngetes juga skillnya dia nih. Nggak apa-apa. Coba buka Canva dong. Pakai akun siapa gitu? Hah? Coba. Hah? Ada. Dimput ada akun nih. Coba buka Canva deh. Coba masuk. Dan sambil nunggu nih ya. Iya. Dan Canva tuh ada stigmanya
ini gak sih cemen gitu pakai Canva itu stigmanya masih kenceng loh. Orang udah skeptis duluan kalau pakai Canva tuh kayaknya udah gak ada nilainya. Pokoknya gue harus Photoshop man. Iya. Kalau misalkan gini ya, sebenarnya sih Bang ya, kembali ke orangnya ya. Kalau misalkan mohon maaf menggunakan software keren profesional tapi kalau menggunakannya bajakan, ya buat apa Anda bangga gitu kalau menurut gue pribadi ya gitu. Oke. Baiknya sih kalau misalkan toh ada yang pakai Canva free gitu ya, tapi dia ya caranya bersih lah gitu. Oke, bukan gini. Oke lah bajakan kita sepakat semuanya. Tapi lebih kepada ke penggunaannya. Iya, maksudnya kan Canva ya template satu. Iya. Terus dipandang sebelah mata banget, mendingan Photoshop. Itu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pernah. Terus lo jawabnya gimana? Pernah Kak. Kembali lagi ke penggunaan Canva tuh. Jadi di Canva ya kalau misalkan masuk ke home-nya tampilan awalnya itu di situ dijelaskan penggunanya tuh untuk apa gitu. Kebanyakan kan yang pakai UKM yang notabene itu desainer pemula yang bener-bener awam banget sama dunia desain gitu Bang. Oke. Karena Photoshop itu kan lekat dengan para desainer yang udah profesional, yang memang sehari-hari bergerak dunia desain, mungkin keilmuannya juga dari situ. Kalau UKM kan belum tentu. Jadi Canva itu memang enaknya dipakai UKM, enak sama dipakai UKM tuh gitu. Kalau dia pakai vendor? Boleh juga. Agency? Boleh juga. Tapi alangkah baiknya si ownernya juga belajar desain. Iya, belajar desain gitu. Oke, yuk coba masuk Canva, yuk. Pengen tahu gue. Nah ini kan dari awal nih. Iya. Coba create design. Dari awal banget lu ngasih taunya. Iya, dari nggak pakai template. Enggak. Gaya banget. Gue aja pun masih pakai template tapi gue olah sendiri. Pemilihan fontnya yang bagus kayak gimana, penempatannya lu kasih tahu juga. Iya, insya Allah yang Ana pahami dikasih tahu. Coba nih create, terus pilih mana nih? Nah kalau misal coba. Instagram post aja nih Bang ya. Iya Instagram dulu Instagram deh. Post aja ya. Coba cari Instagram post. Tengah tuh. Nah itu. Berarti 1:1 kan? Iya 1:1. Square kan? Iya yang square. Pixelnya 1080. 1080. Oke. Nah ini keluar gini nih. Terus gimana cara mulainya? Nah ini otomatis kan pakai template ya. Nanti tolong disensor yang sebelah kiri ya. Karena pas itu campur-campur tuh ntar tuh. Ada yang perempuan, ada ucapan mungkin agama lain, apa segala macam kan? Iya. Itu pun bisa dari kontributor ya yang masukin ya? Bisa. Oke. Ada kemungkinan gitu kan. Kan kalau mau Ramadan biasanya ada ucapan. Ada langsung. Idul gitu Fitri kan. Iya. Itu gitu. rata-rata bukan dari Canva-nya. Ada yang dari kontributor sih. Oh iya. Kontributor. Canva juga ngapain ngurusin begituan ya? Iya sih. Nggak ngerti juga cara marketnya apa segala macam ya. Ini makanya bisa dari sebenarnya kayak kalau misalkan Bang Dery misalkan pakai template. Kalau template itu diklik kan udah kelihatan tuh elemen yang dipakai apa aja tuh dari mulai latar, font, terus aksesoris tambahan. Nah si pola itu diterapkan juga dari ini 0 ini. Oke, ini kayak gini nih, misalnya sebelah kiri. Misal sebelah kiri. Misal ada tuh coronavirus Instagram post tuh ada bekerja dari rumah tuh pasti punya kontributor tuh. Iya, iyalah bukan dari Canva-nya kan. Iya. Dan dia ada 1 of 6, berarti ada 6 postingan yang si kontributor tuang ke situ. Iya. Desain dan lain-lainnya. Oke. Nih dari 0 nih. Coba apa yang lu ajarin? Pertama kalau gue sih latar dulu. Kita cari latar, misalkan latarnya mau foto lah ya, katakanlah latarnya itu mau foto. Tinggal di search saja di bagian elemen. Coba masuk elemen. Terus ini Canva free apa pro? Free ya? Free ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Misalkan elemennya itu yang simple, kita kan bisa langsung ganti warna di sini. Misalnya buat konten kreator, buat kita ngomongin podcast deh. Podcast ya. Berarti ada butuh mic. Butuh mic. Nah, misalkan kayak gitu-gitu Bang. Itu bisa jadi juga. Misalkan untuk podcast kan berarti kita butuh mic. Kita bisa cari aksesorisnya. Misalkan mikrofon, misal. Di sini di search aja untuk aksesoris ya. Misalkan mikrofon. Coba tuh mikrofon tuh klik. Nah, ini nggak perlu bayar kelasnya Kang Dilan nih. Tenang lo, gue bantuin dia. Dia gue beda habis-habisan. Insya Allah gue mau wakilin lo nih. Oke, terus? Nah, itu kan ada yang free kan tuh. Banyak kan yang free kan. Yang free itu dari kontributor. Nah, bisa jadi dari kontributor juga. Itu yang pro? Yang pro juga. Gitu. Sebenarnya di Canva itu masih banyak kok elemen-elemen free. Gua tuh suka kasih di Instagram gitu Bang. Ini keyword-keyword buat nyari elemen free gitu. Jadi biar memudahkan teman-teman juga. Gitu. Kan emang kayak apa ya? Harta karun tersembunyinya Canva lah si elemen-elemen ini keyword itu. Nah, berarti kalau lo ngambil dari elemen yang free, apakah memang si kontributor pun memang ngasihnya pengennya free ke orang-orang? Jadi kalau yang gua tahu nih Bang ya. Kontributor itu bisa ngeset mana berdasarkan yang free, mana misalkan yang pro. Walaupun kalau mau jadi kontributor harus beli Canva Pro. Enggak. Enggak yang juga. penting punya akun Canva. Oh gitu. Jadi dia itu kalau dia ngasih free ke kita, dia pun dibayar sama Canva. Nah, tingkat monetize dibayarnya sama Canva itu sehingga desain lo dipakai itu
dari mana? Biar Canva ngebayar kita nih. Harus yang di pro ini nih ada mahkota raja tuh? Atau memang yang free juga dia tetap dapat kontributor dapat duit? Rata-rata orang yang upload itu dia upload yang free dan pro juga. Jadi memang sih dapat uangnya juga dari yang pro. Oh, yang gitu. free nggak dapat uang? Ya kayak minimal kita harus upload berapa yang free dulu gitu kayak gitu. Jadi udah satu kesatuan gitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba langsung upload di situ maunya pro. Ya kan kita belum punya track record juga kan di situ gitu. Canva kan punya kurasi juga gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan si akun free-nya aja udah laku gitu kan ya. Nah, baru tuh nanti misalkan kita bisa yang pro gitu. Bisa bikin kalau udah upload pro berarti bisa bikin template gitu. Oh, jadi kalau buat dibayar dari Canva-nya itu jadi kontributornya itu nggak bisa langsung dibayar dari awal. Iya, dia kayak kan kalau di YouTube lah, anggaplah gue nggak lagi bahas hukum AdSense ya. Itu udah dijawab juga sama Dewan Fatwa dan lain-lainnya bahwa AdSense itu haram. Kan udah ada tuh dibahas tuh. Makanya gue sempat aktifin, akhirnya gue close lagi, gue tutup. Karena gue nungguin nih Dewan Fatwa mana nih fatwanya nih, kan guru-guru kita pada meeting. Nah gue lagi gak bahas itunya, tapi gue lagi bahas tentang teknisnya. Kalau YouTube biar lo mau dapat AdSense lo harus ngelewatin fase 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau di Canva apakah memang lo upload terus tiba-tiba lo laku, elemen-elemennya digunakan sama orang, apakah langsung dicairin tuh duitnya? Enggak. Jadi kan kalau di kurang lebih di menunya tuh gini. Nanti ada upload desain, nanti ada di kolom sebelah kanannya tuh approve gitu. Mana yang di-approve sama Canva. Nah, di-approve itu nanti setelah approve baru yang mana yang free, mana yang itu dari kanal itu. Jadi tetap Canva akan mengkurasi dulu gitu. Tapi rata-rata orang sih upload ya yang free dulu lah. Kayak portofolio dulu lah, ngenalin ke Canva lah. Nih gue nih karyanya ini gitu-gitu. Oh, berarti desain lo dibayar sama Canva juga kan gara-gara banyak yang pakai. Iya, template-nya. Berarti sama kayak NFT dong. Enggak, gue nanya, kan desain dibayar, berarti sama kayak NFT dong, beda. NFT itu basicnya Bitcoin. Ini ya. Kok kamu takut-takut sih ngomongnya? Iya. Ya, dia pakai Bitcoin. Iya. Sementara banyak guru-guru kita mengenai Bitcoin kan ada yang haram dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Kalau ini yang gue tangkap ya, mungkin gue juga sambil belajar bang ya gitu tentang si kontributor ini, karena yang lebih banyak pakai ada temen sebenarnya, dia ahli Illustrator gitu. Nah dia banyak pakai, terus kita sering sharing gitulah. Hukumnya gimana? Hukum naruh elemen di sini terus dibayar sama Canva, hukumnya boleh? Nah itu saya juga masih belajar. Bisa tolong dibantu. Jangan nanya gue yang hukum, gue cuma mancing doang. Tapi kalau gue lihat sih di sini kan karya lo ya, kayak Microstock sih, mungkin teman-teman yang Shutterstock, Free Pick gitu kan, Unsplash gitu. Kayak misalkan kita punya hasil foto, katakanlah kita jago fotografi lah, terus fotonya diupload di Canva gitu. Nanti ada yang pakai kayak gitu, kayak Microstock gitu. Tapi bukan Bitcoin kan? Enggak sih. Bukan cryptocurrency kan? Enggak. Kalau cryptocurrency mah gue gak akan main Canva. Oke. Iya. Kalau mau nanya hukum silakan tanya sama guru kita. Kita lagi bedah mengenai sebenarnya di sini titik poinnya adalah yang mayoritas adalah tentang desain-desainnya aja sih. Desainnya aja sih. Ya, itu bonus. Berarti lu jadi kontributor Canva juga? Mas belum maksimal di kontributor. Gitu. Karena kan gue awalnya tuh dari user, dari sisi UMKM. Gitu, jadi merasakan keresahan UMKM. Jadi gue coba ajarin gitu. Gini loh cara pakai Canva yang free gini. Oke, yuk coba gitu. Balik lagi ya. Cara pakai Canva-nya gimana tadi yang desain kita bagus? Lo coba ceritain aja apa sih yang dibutuhkan sama para UMKM biar tampilannya bagus apa segala macam. Dengan metode yang lu ajarin ke mereka. Oh iya. Kayak gitu. Apa sih kira-kira keresahannya? Apakah cukup dengan desain fit aja? Apakah nanti mengenai Canva Pro tuh ada yang khusus guru katanya? Canva for Education. Oh ada juga ya? Itu beda-beda harganya ya? Itu untuk guru dan murid. Nanti kita bahas ya. Oke, ini lalu gimana nih? Nih kita milih mic nih. Ya misal kita milih mic. Misalkan mic-nya yang mana, yang siluet itu misalkan yang pojok kiri misal. Terus cara ngatur desainnya gimana? Nah. Itu biasa banget kayaknya, masa cemplungin doang enggak ya? Enggak. Biasanya kalau awal gua ngasih tahu itu dari latar dulu. Oke. Nah, yuk. Pilih mana? Enggak apa-apa lu aja yang gitu. Misal latarnya misal warnanya ini biru kan ya, kasih solusi misalkan blue gradient misalkan. Keywordnya ditulis di elemen keywordnya blue gradient misal. Oh, berarti lebih banyak main di elemen ya? Iya, jadi ini makanya. Berarti nggak main template ya? Harta terpendamnya Canva itu elemen. Oh. Nah, jadi kalau kita udah sekali ini
ini sedikit aja mungkin Bang ya. Misal nih kita coba ke bawah lagi cari yang free. Misalnya ini kan free nih. Yang mana atas? Itu. Nah yang itu. Misal yang titik 3-nya diklik, maaf Bang. Titik 3. Oke. Nah, diklik. Nah di situ kan dia ketahuan ya. Nanti di atas itu ketahuan. Nah ini berarti dia dari Canva-nya nih. View More by Canva. Jadi ini dibuat oleh Canva-nya. Oh ini sedetail ini nih. Gue baru tahu gue cara main Canva mah gas aja. Iya. Makanya dengan adanya gue datengin narasumber yang udah paham, berarti harus cek dulu titik 3-nya. Sampai lu mainnya sampai sedalam itu ya? Iya. Misalkan gue pengen carinya elemennya itu yang serupa dengan ini. Iya. Nah biasanya kalau misalkan itu dari misalkan Bang Dery kontributor nih di Canva. Nanti di situ langsung View More by Deriansyah. Oh berarti yang upload nih Bang Dery. Berarti kalau gue pakai walaupun itu free, balik lagi ke tadi Canva berarti bayar gue karena elemen gue dipakai. Iya kayak gitu. Oh. Kurang lebih insya Allah kayak gitu. Oke, oke lanjut. Nah kalau misalkan itu diklik misalkan View More by Canva-nya, sorry. Coba klik atas. Ini langkah-langkah untuk nyari elemen ya. Iya. Oke. Nah ini kita akan menemukan tuh di atas kan kurang lebih brand apalah itu ya kodenya ya. Jadi ini adalah elemen-elemen yang serupa dengan yang kita klik tadi. Nah ini kayak semacam harta terpendamnya dari sini. Oh, nggak bisa langsung ke tadi aja blue gradient kurang dalam lagi? Kurang dalam lagi. Untuk lebih dalam nyari elemen tuh kurang lebih seperti ini. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita akan, nah kan ketahuan tuh yang free-nya semua kan ke bawah nih. Oh jadi ini khusus free ya? Iya ini kan free nih. Nah, nggak usah capek-capek nyeleksi ada yang tanpa mahkota lu tinggalin pusing. Iya pusing Bang. Itu kan berbayar tuh pro. Iya. Oke lanjut. Gitu. Terus? Nah, misal kita ambil yang inilah blue gradient lah misal. Oke. Ya boleh lah disamain lah ujungnya gitu. Tarik Dim. Tarik ya. Coba tarik Dim. Fullin aja berarti kan? Iya misal fullin aja. Oke. Ini kita tutorial dari awal nih guys. Tenang guys, gue wakilin. Gue juga nol banget soalnya nih seputar Canva nih. Ini misal gradiennya pakai yang ini ya, karena kan dia ada yang, nah ini ada gradien yang tidak bisa diganti warnanya. Kayak ini kan nggak bisa diganti. Tapi ada yang bisa. Caranya? Ada yang bisa. Ya tadi dari awal nyarinya akan dipilih gitu, misalkan mana yang bisa, mana yang enggak. Nah, gitu. Ketahuan bisa apa enggaknya gimana? Nanti di pojok kiri atas. Nah itu coba diklik Bang. Yang itu. Nah ini kan kalau kita ganti misalkan warna apalah, warna ungu misalkan. Coba kontrasnya sekalian. Nah ini berarti kan merubah background tuh, berarti gradien tadi tidak bisa dirubah kan warnanya. Kalau gradien tadi bisa dirubah, itu harusnya ada langsung warnanya 2 di atas. Iya tahu. Kayak gitu ya. Tapi kan PR Lan, kalau harus ngecek-cekin satu persatu dari awal deh sebelum kita ngeklik itu ketahuannya gimana? Biasanya sih kalau di klik kanan tadi kurang lebih ada informasinya yang disematkan di situ. Coba dong undo. Gue harus bedah dari detail banget nih. UMKM itu harus kita support. Misal kita cari kita sambil cari ya elemennya ya gitu. Coba. Back. Undo. Coba. Oke. Dari awal. Oke. Back nih. Coba dari awal. Dari yang gradien tadi. Ya, close dulu berarti itu brandnya close dulu. Ya, misal ininya gradien. Nah, blue gradient lagi, klik lagi. Ya, blue gradient. Coba ketik lagi. Oke, enter. Itu oke, pilih. Set. Nah, ketahuannya kalau yang bisa dirubah warnanya Lan. Maksud gue. Coba yang titik 3-nya diklik. Itu coba. Kan ini keterangannya tuh dari sini semua. Ini kan free gitu, keywordnya gitu. Apa dia nggak ngejelasin kali ya? Dia kayaknya, gue pernah lihat yang ada. Jadi kayaknya nggak semua gitu. Tapi dia kayak di situnya tuh pernah dimunculin sama Canva kayak editable. Oh gitu. Ada tulisannya pernah. Tapi nggak tahu kan Canva nih update-nya lumayan cepat Bang ya. Per beberapa bulan dia tuh yang di HP update terus. Coba gue telepon owner Canva dulu ya. Gitu. Oke. Gitu. Oke, udahlah. Ya kita jalan dulu ya. Misalkan. Ya coba cari lagi. Coba yang bagus lagi, mana yang bagus. Itu lagi tuh ya, balik lagi ya. Yang tadi ya. Boleh. Oke. Lagi ya. Titik 3 dulu, daman. Nah, ini ketahuannya kan, itu bisa diganti ya. Nah misalkan blue tuh cyan gradient tuh kan warnanya kan. Itu ngomongnya Cayenne kali ya? Cayenne ya gitu. Cayenne ya? Iya. Ini bukan Among Us ya? Kok Anda tahu sih suka main game Among Us ya? Pernah dengar. Iya, warna-warna Cayenne yang biru-biru terang. AI panggilannya begitu ya. Kalau asal dituduh. Boleh fokus lagi ya. Oke, lanjut. Ya udah pilih deh. Misal masukin yang tadi ya. Udah pilih dulu tuh. Random coba. Klik Dim. Oke. Nah itu bisa supaya nggak capek bisa langsung di drag gitu. Langsung menyesuaikan gitu sama background. Nggak sengaja bagaimana Dim? Tadi barusan. Ya udah oke masuk. Misal masuk gitu ya. Nah terus. Nah
langsung judul aja misalnya. Kalau di laptop itu kan ada keyboard ya. Nah itu bisa langsung misalkan ketik T langsung keluar tulisan. Jadi nggak perlu kan kalau biasanya masukin ini teks dulu ya, diklik teks gitu kan segala macam gitu. Kalau di laptop tuh enaknya klik T langsung keluar teks, klik lain langsung keluar apa gitu. Oke, gini aja deh untuk mempersingkat waktu, lo bikin best design yang pernah lo jalani lewat Canva. Gimana cara bermainnya? Gitu. Kan biasanya kan orang-orang kan kalau di sosial media tuh ada spesialisasi apa, ya kan nanti dikasih tahu tuh cara bikin desain yang seperti kayak gimana, apa segala macam. Lo apa yang paling andalan lo bikin nih? Main cepet deh, udah pernah lo bikin di Canva deh. Minimalis aja ya, misalkan masukin teks aja langsung. Coba. Nah di teks di heading. Nah, misalkan podcast kasih solusi, misal judulnya. Boleh. Misal ya podcast misalkan dulu. Ini pakai biru ini nggak apa-apa? Biru ini dulu aja. Backgroundnya nggak apa-apa. Podcast kasih solusi. Fontnya yang bagus apaan? Taunya font itu gimana sih cara milihnya ini yang cocok apa enggak? Kan gue taunya ada Anton, Montserrat, Lex Spartan. Ya Lex Spartan. Gitu. Andalan banget tuh. Andalan banget. Terus, lu mau pilih pakai font yang mana? Kita misalkan pakai Anton. Misal pakai Anton ya. Pakai yang Sans ya. Yang santai lah. Nah ini yang bagian biru itu diklik yang A warna-warni itu. Nah itu diklik. Nah di putih. Kita putih misalkan. Gitu. Nah di drag tulisannya ukurannya. Misal berapa? Gitu. Ini kasih solusi banget ya Anton nih. Misal. Iya benar. Iya. Kita juga kalau desainer kita pakai Canva tuh kita mau nunjukin bahwa kita pun juga pakai Canva. Dikasih solusi. Dah. Nah misal. Saya agak OCD, boleh yang di tengah-tengah aja. Iya. Saya nggak suka miring-miring begitu. Iya. Terus? Sebenarnya ada penggaris di Canva tuh bang. Oh, di mana? Di file. Masa iya? File. Coba file paling atas tuh, dekat yang resize. Terus? Oh iya, show rulers. Ada penggarisnya bang. Oh iya. Iya. Ini mungkin trik singkat ya. Kalau misalkan si yang ruler itu ditarik garis dari atas, ditarik aja bang. Nah, jadi Bang Dery tahu kalau ukuran ini tuh berapa jaraknya ke atas gitu. Kayak gitu. Photoshop dong ya? Iya kurang lebih kayak gitu. Nah gitu. Dah. Udah mainan mulu garis-garis. Kita lanjut. Ya balik lagi Dim. Si Dimput. Nah misal kayak gitu ya. Coba tolong tangan dong, saya keganggu kalau agak kanan ke kiri itu pengennya tengah gitu. Nah misal kayak gitu. Nah misal waktu tayangnya kapan gitu, keterangan gitu aja misal bang. Ini yang sederhana aja bang ya. Ini contoh aja ya. Gak usah bagus-bagus amat. Contoh gitu. ya. Gitu. Contoh. Terus misalnya YouTube deh, YouTube. Ya misal channel YouTube. Atau enggak add Instagram. Apa? Coba add kasih solusi. Nih abaikan bentuk desain yang bagus dulu ya. Kita lagi pelan-pelan. Ini triknya aja lah, trik. Untuk kayak tadi elemen, tadi rules gitu ya. Kalau mau lengkap nanti lu bisa ikutan kelasnya dia aja. Affiliate gue bagi juga hasil. Makasih bang. Oke, terus gitu. Misal kasih solusi kayak gitu. Ini misal ya. Sederhana. Terus gimana? Abis itu? Iya. Kalau misalkan Bang Dery mau nambahin aksesoris elemen, nah misal bisa yang tadi gitu elemen-elemen. Kan elemen-elemen kadang suka ada yang nanya misalkan kayak gue mau bikin agak kayak bintang-bintang gitu, atau misalkan elemen-elemen kayak bentuk-bentuk abstrak gitu. Nah itu bentuk abstrak itu di Canva namanya blob. Coba ketik ini keywordnya, spill keywordnya ya. Jadi lu banyak nge-spill di konten lo gitu ya? Iya gitu. Nanti kita cek di Instagram lo yang lu semuanya bikin pakai Canva kan? Pakai Canva. Lu bilang Canva konsultan, taunya lu bikinnya pakai Photoshop lagi. Enggak, Canva. Canva kan? Enggak mampu saya. Nah, apa tadi namanya? Misal blob. Ini kan elemen-elemen yang kadang tuh kalau misalkan peserta kelas nyarinya tuh elemennya langsung yang kayak tadi, kayak misalkan langsung nyari barang, padahal kan mungkin dia pengen ngasih aksesoris yang bentuknya elemen-elemen abstrak. Coba. Kalau di Canva itu namanya blob. B-L-O-B. Blob. Iya, blob. Terus enter coba. Apa yang keluar? Nah, kayak gini-gini, aksesoris kayak gini. Oh, ini di sini ternyata.
Baru paham gue. Berarti nggak perlu langsung pakai template dari awal ya. Iya. Tapi kan Lan mendingan dari awal udah template di otak-atik Lan. Itu bisa juga. Misalkan buat teman-teman yang pengen ATM lah ya. Amati tiru modifikasi. Iya gitu. Dari template diubah-ubah gitu. Lebih mulia yang mana? Hah? Ya kembali ke orangnya ya. Maksudnya kalau misalkan memang teman-teman kan yang masuk kelas rata-rata pengen belajarnya dari nol gitu. Ya saya mencoba untuk ngajarin mereka. Oke, coba spill lagi dong. Coba dong spill biar mental health gue tuh aman gitu. Iya. Soalnya gue insecurity banget gitu dari awal. Ayo coba biar kita tuh work life balance terjaga. Iya. Anak Jaksel sorry. Nah ini untuk elemen-elemen yang kayak tadi ya aksesoris. Ada juga misalkan Memphis misalkan. Memphis tulisannya gimana? MPHIS. Iya. Oh coba Memphis. Coba enter. Ini banyak di spill nih sama dia nih. Nah yang kayak gini di grafik coba bang. Oh grafik. Jangan all aja. Gue kadang all doang udah. Nah PR banget. Sekarang campur bang di Canva tuh. Oke. Nah yang kayak gini-gini. Oh. Jadi aksesoris yang kita tuh bisa nambahin kayak gini-gini tuh gitu. Oh kita nggak tahu tuh selama ini. Setuju nggak UMKM yang baru mau mulai? Oke. Kalau gue kan udah nyerahin pegawai aja. Iya. Tapi bagus nih kita butuh orang-orang begini. Oke lanjut. Terus apalagi spill lagi yang lain dong. Misal kadang suka ada yang nanya, "Bang, gue pengen backgroundnya tuh kayak misalkan kayu nih kayak gini nih, kayu nih gitu." Langsung aja tekstur. Oh, bukan wood. Boleh misalkan wood tekstur, stone tekstur gitu. Oke, coba tekstur. Oke, entar. Oke. Nah, kan kayak gitu gini kan. Suka ada yang kayak begitu-begitulah. Nah, kayak begitu-begitu. Nah, itu tekstur. Oke. Apalagi dong Kakak, spill dong Kakak. Yang lainnya Kak. Spill. Plastik mungkin yang plastik gitu. Oh, yang agak mengkerut. Gitu. Iya, jadi posternya keriput. Iya, kayak gitu. Kelihatannya begitu. Kelihatannya gitu. Oke, plastik. Biasanya untuk sampul-sampul. Oke. Di tekstur Bang, pakai yang tekstur. Plastik tekstur. Nanti lo kasih tahu juga dong video-video tuh works nggak, animasi-animasi yang di Canva tuh yang udah otomatis ke motion graphic sendiri gitu kan banyak tuh. Banyak. Video-video itu works nggak sih sebenarnya? Ngatur kecepatannya, ngatur kan kalau video bisa kayak gitu di Canva. Videonya bisa diatur, tapi kalau untuk elemennya itu belum bisa. Sayangnya itu belum bisa. Mudah-mudahan nanti kedepannya Canva bisa ya. Oke. Jadi yang misalkan dia tuh sistemnya kayak Bang Dery misalkan bikin halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah halaman itu bisa dijadiin kayak motion graphic gitu, kayak stop motion gitu. Bisa emang? Nah bisa, itu kita bisa atur durasi setiap halamannya. Oh iya tahu. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang baru bisa untuk Canva. Sekarang belum bisa ya? Yang gitu yang baru bisa. Yang tadi yang gerak-gerak ini belum bisa diatur itu durasinya gitu. Mesti ngikutin dia. Oke, apalagi nih? Lo spill yang lainnya. Nah, ini sebelum gue bongkar IG lo. Iyalah, itu kan udah jadi kan. Kita pengen tahu dulu, soalnya kan panjang banget di podcast kalau kita ini. Terus? Nah biasa ini, apa kendala-kendala yang lainnya pengen nyari di mana? Misalnya orang-orang baru mulai, apa sih permintaan mereka dan di kelas lo ngasih tahu apa aja gitu? Yang paling sering ditanyain sih ini Bang. Jadi misalkan Kang saya mau cari elemennya yang temanya kayak gini, misalkan tekstur batu ada nggak sih? Atau misalkan UKM nih paling sering cari buat display produk. Itu contohnya bisa di search di sini itu podium. Ntar yang keluar mimbar. Enggak. Oh enggak. Nah itu cukup dicari sih. Coba podium tuh kayak apa sih? Di foto coba. Foto. Jangan all ya. Kadang-kadang kita all semua sih. Nah kayak gini-gini kan. Kayak jadi nanti foto produknya ditaruh di atasnya. Oh nah, kayak gitu. Kayak parfum gue kayak gitu tuh. Cuma gue pakai AI, pakai Corel, pakai Photoshop. Harusnya begini ya. Ya kalau di Canva begini mainannya gitu. Oh, berarti gue bisa cut-cutin pegawai gue tuh. Biar gue gerakin sendiri. Jangan Bang, kasihan. Oke, lanjut. Oh iya. Nah, kayak gini-gini tuh kan. Ada gak yang lu pernah jadiin di foto produk lu? Di desain Canva lu? Pernah spill sih. Pernah spill salah satu ya kayak gini, podium gini. Oke. Gitu. Boleh deh, sembari kita masuk ke elemen, berarti semua tuh intinya Canva tuh harus bermain, berkreasi dengan elemen. Sekreatif mungkin dengan elemen ya berarti ya. Jadi pintar-pintar ngejahit elemen. Kurang lebih kayak gitu. Apalagi selain elemen? Udah itu di elemen kekuatannya ya. Kekuatannya yang paling banyak dicari itu elemen. Selain itu? Pengumuman elemen. Selain itu kan kita bisa
kalau buat teman-teman yang bingung nih, gue mau bikin Instagram Story misalkan, ukurannya berapa? Di Canva kan udah ada, langsung tinggal pilih Instagram Story. Udah ada pixelnya apa segala macam. Untuk bikin presentasi juga udah ada gitu. Untuk Reels juga udah ada gitu. Oke, berarti lebih ke lu belajar seputar elemennya aja. Ya, kita menggali elemen dan trik-trik yang pingin bikin gini, pingin ngikutin Photoshop nih. Bisa gak sih di Canva cara ngakalin itu gitu? Ada hasilnya yang di postingan lo? Ada. Coba Insya dong, Allah ada. buka dong IG-nya. Yang berkaitan sama podium ini ya? Iya, apapun. Pokoknya yang pilih tiga contoh yang memang terkait sama spill elemen tadi. Ya. Gimana cara mulai ngontennya lebih terlihat ajib gitu fitnya. Boleh dong? Coba. Nah ini Instagram lo kan. Pasti kan lo juga memperbagus dia dengan menggunakan Canva kan? Iya. Coba bawa dong. Mana coba. Ini Canva semua nih. Ini dari Canva. Semua? Iya. Oke. Nah, misal nih yang fitur Canva, yang balon ini yang balon. Coba fitur Canva yang wajib kamu ketahui. Nah, itu kan gimana caranya si balon ini adanya di antara si yang itu tadi tulisan. Oh tulisan iya. yang bawah gitu. Tinggal taruh aja before. Bukan. Iya, pengaturan gitu, trik-trik yang gitu. Oh, oke. Itu Squeegrapher-nya buatnya bukan di Canva dong. Itu bukan. Berarti Anda bukan Canva consultant. Tapi untuk yang sekarang insya Allah bisa updatean sekarang. Masa iya? Iya, jadi kayak di Canva itu kan teks itu kita tidak bisa kasih efek shadow-nya hanya sedikit kan ya. Glow yang gitu-gitu kan. Nah, jadi kita gimana caranya si teks ini dijadiin foto. Sekarang udah bisa. Jadi di-download dulu si teksnya kosongan aja. Misalkan tulis Squeegrapher terus download dulu, terus upload lagi kan dia jadi foto, Bang. Masa iya sih? Iya, dia di Canva itu akan ngebacanya dia foto. Kita save-nya PNG aja. Nanti kita upload jadi foto gitu. Terus bisa diganti warnanya? Bisa ditambahin shadow kayak gitu yang tebal-tebal gitu. Oh, jadi triknya begitu. Ngikut efek-efek foto. Nanti kita contohin ya. Ya, misal kayak gitu. Oke, terus ini nih coba next. Apa nih? Di sini lo bahas apa? Canva nggak hanya software design lo, oke. Gitu. Nah, coba 3 fitur bikin warna. Nah, jadi di Canva itu selain untuk desain, kalau kita search-nya dari Google itu ada kayak gini, Canva Color Generator. Oh, jadi ada color palette gitu. Iya, color palette. Upload aja foto misalkan. Misalkan Bang Dery di foto nih di studio ini pengen tahu color palette-nya saya kayak gimana. Nah, masukin sini keluar tuh. Ini di Canva-nya nih? Iya, di Canva-nya. Tampilannya? Oh iya? Di Canva-nya. Oke. Tapi bukannya dari browser ya, bukan dari aplikasinya. Oke. Nah, gitu. Jalannya tuh gitu. Oke, buat nentuin warnanya. Gitu. Nanti kita contohin bisa nggak? Boleh. Boleh ya? Waktu nggak lama kan? Nggak lama. Oke, coba next. Itu tuh ininya nih. Nah, terus? Nah, ini ada roda warna. Mungkin teman-teman yang udah desainer pro tuh kan mengenal yang namanya roda warna kan, dengan kombinasi monokromatik, analog dan sebagainya. Di Canva juga ada. Gitu. Di mananya? Nih. Nah, ini kita bisa pilih nih. Nah, tuh kan dia tuh pilih warna utama, nanti pilih mau analog mau apa kombinasinya tuh keluar tuh yang 3 warna itu. Nanti kita bisa pakai gitu. Oke, next misal. Apa nih yang terakhir? Ini. Nah, ini color palette biasa. Jadi misalkan udah tersedia di Canva yang sering dipakai desainer-desainer di Canva nih, dimunculin di sini gitu. Oke. Gitu. Next coba apa lagi? Udah habis. Udah ya? Cuma 3. Oke. Siap. Coba kita main warna dulu ya. Main warna. Coba masuk dulu dong di home lagi dong Canva-nya. Nanti kita beda-beda lagi yang ada di dalam situ. Nah, ini untuk yang masuk yang tadi itu aksesnya dari Google. Jadi googling dulu, buka Google. Kenapa serempong gitu? Karena ini juga apa ya, mudah-mudahan nanti dari si Canva-nya ini ya, apa namanya, ada perubahan ya. Jadi jadi mengkritisi Canva. Iya, kan termasuk keresahan juga nih di Canva user gitu. Jadi itu dong. Jadi Canva itu banyak harta terpendamnya. Kayak tadi itu aksesnya dari Google. Jadi buka Google dulu, Canva Color Generator. Nanti masuk ke web Canva tapi langsung ke halaman tadi. Kenapa nggak dari aplikasi? Nah, ini di mana nyarinya? Nah, ini belum ada. Canva tuh belum langsung naruh di sini. Oke, ini kan dari Google nih. Enggak. Jadi balik Google langsung ketik keyword yang tadi. Coba ke Google dulu. Kita bedah pelan-pelan nih. Kita kan bantuin teman-teman biar bisa ngedesain sendiri. Soalnya kan Canva ini sendiri di sana masih startup kan, Bang ya? Di sana ya? Dia tuh masih startup gitu. Oh, butuh dimodalin? Enggak. Coba ntar saya jadi venture capital Anda kan, Pak. Untuk memodalkan butuh series C langsung? Ya, supaya lebih syar'i mungkin. Mantap. Pesan moral masuk. Oke. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, kan masuk kan? Padahal ini sama-sama web Canva. Lah iya. Ya,
kita bisa juga ganti di atasnya itu yang slash itu gitu. Coba gimana? Nah gitu. Ini Masuk dari awal. Langsung ke sini. Nah, Ini upload image. Misalkan foto Bang Dery diupload ke sini, pengen tahu nih Bang kombinasi warnanya tuh apa gitu si studio ini. Langsung nanti keluar di situ. Gitu. Hexnya. Ya hexnya. Oh, Gitu. Hex code-nya. Hex code. Oke, jadi ada warna ini, warna ini. Ya gitu. Oke, nice. Terus apa lagi dong, bocoran lagi dong dari Canva. Balik lagi ke konten lo dong, ke Instagramnya. Coba apa yang sekiranya banyak UMKM minati dan ternyata terbuka banget ketika lo ngasih tutorial seputar Canva nih. Nah, boleh. Sehingga bisa kesenggol teman-teman ya. Nggak apa-apa. Misal nih yang font. Nah ini 5 Mau font dulu boleh. 5 font terbaik buat poster di Canva. Nah. Oke. Next kita lihat. Ini menurut gue ya Bang. Nah, oke. Nggak apa-apa. Kalau ternyata jelek nanti saya kritisi. Iya. Ini buat nyari yang buat anak-anak misalkan. Waktu itu tuh ada yang nanya, ada yang buat, saya mau ada produk anak nih Kang gitu. Emang boleh ada hari guru? Ini kan contoh. Oh, contoh. Ini contoh. Waktu itu ngambil dari Canva. Mohon maaf nih kalau salah. Emang ada hari-hari khusus buat di agama kita? Idul Fitri. Gitu. Oke, lanjut. Ini contoh ini aja ya. Oke. Pada waktu itu. Oke. Iya. Setahu saya hari terbaik cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Iya, Idul Fitri, Idul Adha kan. Tahun baru Islam 1 Muharram dirayain gak sih? Tahun baru Islam ada di kalender aja. Ada. Buat pengetahuan bahwa ini Tapi tahun kita baru Islam. rayain. Kalau saya sih enggak. Oke. Gitu. Kan maksudnya baik. Oke, lanjut. Gitu. Oke, next. Oke. Oh, ini font-fontnya. Ya, misalkan ini font-fontnya gitu. Ini yang dilihat fontnya aja dulu Bang ya. Iya. Gitu. Oke, iya. Dia insecure. Kenapa nggak contohnya Idul Fitri? Waktu itu belum Idul Fitri. Waktu itu belum Idul Fitri. Nah, nanti Idul Fitri insya Allah saya bahas yang itu. Oke. Dia insecure. Oke. Ini font-fontnya ya. Ini font-fontnya lah. Nah, Link Spartan masih megang ya? Masih. Itu nggak tahu ya kenapa ya, banyak banget yang user Canva pakai itu ya. Gitu. Oke, cari lagi tadi lu mau misalkan yang ini nih podium tadi gitu loh. Oh ya. Nah, ini. Oke. Coba 5 elemen bikin produkmu apa tadi? Back. 5 elemen bikin produkmu tampil keren. Oke. Kata kunci. Oh nah, ini minimalis. Ini dari Canva-nya? Ini dari Canva. Ajib ya. Ini saya jelasin di atas buat free dan pro. Jadi ada yang untuk free, ada yang untuk pro. Yang free yang mana? Yang mana? Kalau nggak salah nih yang ini nih, yang polosan ini. Itu? Kalau nggak salah ingat ya. Nge-search-nya apa di elemen? Itu langsung Minimalis podium. Coba. Kita beda bareng-bareng. Coba masuk. Pokoknya di sini harus secara gamblang. Iya. Mini podium. Coba asik ya main Canva ya ternyata ya. Jangan minimalis, diinput. Ada juga yang ternyata. Iya. Nyarinya di foto Bang. Foto ya? Iya foto. Foto ada, grafik ada. Nah yang tadi kan dari foto. Nah ini kan yang nggak ada mahkotanya itu free kan? Coba klik. Yang itu atas Dim. Nah itu klik. Klik drag aja langsung. Ini dibutiin dulu deh, ganggu banget warnanya. Iya. Saya OCD soalnya, tolong rapi-rapi dong. Oh langsung tarik semua gitu full? Bisa? Ya, bisa juga, bisa langsung kayak tadi yang di drag gitu langsung ini kan. Oke. Gitu. Nah, misalkan gitu. Coba buang dulu podcast kasih solusinya. Nah. Coba. Oh iya, produk kita taruh di atas deh. Iya gitu. Oke. Jangan-jangan desainer saya pakai ini. Ya, nggak apa-apa juga sih kalau bagus ya. Oke. Balik lagi, coba kita bedah satu persatu ya. Oh ini coba next. Oke. Next lagi. Nah ini yang daun-daun mungkin. Oke. Jadi kreatif nih banyak nih. Ternyata luas juga kan Pak ya? Iya. Gitu. Kata terpendamnya kan ini elemen deh, asal kita pinter-pinter nyari aja ya. Iya itu. Oke, baik. Apalagi nih kira-kira yang sekiranya banyak dibutuhkan oleh UMKM yang memang belum saatnya untuk hire graphic designer buat kerja di tempat dia karena memang kepentok gaji bulanan. Iya itu. Misal nih yang tadi gradien warna tadi. Coba. Nah, ini untuk latar misalkan. Oke. Coba. Oh, asik. Jadi supaya latarnya nggak cuman merah gitu, cuman putih gitu misalkan. Betul. Gitu. Coba next, gradien cocok buat kamu latar poster atau presentasi kamu. Next.
Nah, kayak White gini. cloud in pink and blue. Nah, contohnya yang itu yang saya jadi Nyarinya ini. Di elemen tulisannya begitu. Tulisannya begitu. Oke. Gitu. Nanti tinggal pakai trik yang titik 3 tadi itu ketahuan yang serupa sama ini kan. Oke. Nah, jadi kebuka semua tuh elemen-elemen tuh. Oh, ya. Next lagi. Ini lu bikinnya dari Canva juga? Dari Canva. Kok asik begini? Itu yang kotak yang transparan itu dari mana? Itu dari Canva. Berarti opacity-nya dikurangin. Jadi apa ya, glass morph ya namanya ya. Nah, itu permainannya jadi di Canva itu paling sering gua tuh download, upload, re-upload. Jadi kayak gini, yang tadi saya bikin dulu nih si kotak ini, terus di-download terus di-re-upload. Buat apa sih? Disesuaikan. Jadi supaya dia bisa dapat beberapa efek-efek foto. Download? Apa yang di-download? Si yang tadi latar ini di-download dulu, misalkan kayak teks tadi di-download dulu supaya di-upload lagi dia bisa dapat semua efek yang ada untuk foto di Canva. Oke. Jadi triknya gitu sih rata-rata di Canva nih. Emang pemain pada begitu ya? Iya. Emang agak repot gitu ya? Agak repot gitu. Oke. Next. Tadi apa tuh? Setelahnya ini apa? Gradient radial smooth blue. Oh, ini ya? Iya, smooth. Oke, ini free abstract gradient blue. Oke. Red plant on gradient. Oke. Gradient sky. Oh, macam-macam ya. Oke. Si yang kotak tadi itu juga kan ada yang namanya frame kalau di Canva. Mungkin Bang Dery pernah pakai. Iya. Nah, frame. Si yang tadi itu bisa si latar tadi dimasukin ke frame itu. Jadi udah otomatis ngebentuk misalkan segitiga kah atau apakah. Karena kan kita di Canva ini nggak ada yang namanya selection tools kan. Jadi kita nggak bisa. Itu berarti kendala tuh buat Canva user. Canva menyediakannya itu dengan frame. Jadi mau bentuk apa nih? Kayak saya tadi misalkan pakainya yang kotak gitu kan. Nah, itu masukin ke situ. Mau bentuk segitiga. Oh, yang ini yang biru ijo itu. Ya, biru ijo itu frame. Biru ijo tua, ijo muda itu ya. Coba balik lagi ke Canva. Gue harus perhatiin satu persatu nih biar teman-teman paham. Nah, itu tuh. Di close aja, sorry yang di close dari awal banget tuh dia kan akan muncul nih. Nah, frame-frame yang bawah. Ada tuh biasanya nih. Ini. Supaya fotonya misalkan nggak yang foto aja gitu. Jadi dia dibentuk-bentuk dia masukin ke sini bisa. Misalnya bulat, foto kita jadi bulat tuh gitu ya. Otomatis. Apa sih keunggulan frame ini selain dibuat masukin foto doang? Lo punya spill atau trik-trik apa lagi di sini? Untuk bikin glass morph juga bisa salah satu caranya pakai itu tadi. Jadi si latar itu dimasukin ke frame ini. Apa yang lo masukin? Gambar yang sama dengan latar. Dimasukin ke frame ini, terus diatur lah ya layoutnya supaya sama. Terus yang di tengah kita ganti opacity dan segala macamnya, transparansinya. Jadi supaya dia kayak gelas gitu. Nah, gitu. Itu lama nggak kalau dipraktekin contohin? Lama nggak? Mesti upload foto dulu ya? Pakai yang gradient tadi sih. Oke. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya si caranya gitu. Gitu. Terus udah berapa banyak orang-orang yang berhasil belajar Canva memang dari nol terus sekarang oke gitu tampilannya? Alhamdulillah ada beberapa UKM yang berterima kasih gitu. Maksudnya berterima kasih gimana ya? Kang, ini alhamdulillah semenjak ikut kelas nih fit saya jadi lebih oke. Ada contohnya gitu. fitnya? UKM. Siapa? Lupa namanya. Oh, itu dari murid lo itu? Iya, dari murid gitu. Waktu itu karena dia DM-nya pakai akun pribadi ya gitu. Dia menyampaikan gitu. Oke. Terus ada yang brand besar nggak? Big brands gitu yang lo ingat? Kalau big brand sih kayaknya belum sih ya. Gitu. Cuman saya pernah sih alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngajarin di komunitas UKM-nya, boleh sebut? Boleh. Komunitas UKM-nya Gojek. Oke. Gitu. Jadi Gojek punya komunitas UKM gitu. Terus coba dong Kang Dilan gimana UKM ini supaya mengenal desain gitu untuk yang awam gitu. Oh, dipercayain Gojek berarti ya? Alhamdulillah pernah dapat kesempatan itu. Oh, Gojek. Kita saingan nih. Saya dipercayain Grab. Tapi buat dia ngebangun UMKM juga. Iya, gitu. Oh, Gojek sama Grab lagi saingan ngerebutin UMKM ya. Nggak apa-apa. Gitu, kan gitu. Strategi market beda-beda. Iya, Oke. Gitu. Kalau gue untuk bisnis digital marketing dan lain-lainnya gitu. Jalan sama Grab tuh ada di berbagai kota UMKM kan. Oh, sampai mereka, kenapa memang mereka sampai segitunya sama Canva? Karena Canva itu kan awalnya orang mengenal Canva itu dari HP. Jadi aplikasi HP kan.
Kan kalau misalkan untuk software desain tuh orang taunya speknya harus sekian gitu kan ya. Oh, komputernya gitu. Yeah. Sementara kan UKM ini kan modalnya mungkin masih belum cukup ya. Jadi hanya modal HP. Nah di Canva ini kan basisnya HP. Jadi lebih cocok lah, lebih nyaman lah untuk UKM ini pakai gitu. Nggak perlu pakai laptop, pakai HP kan bisa gitu. Saingannya Canva sekarang? Saingannya bisa ada Photopea misalkan. Tapi kan bukan handphone. Iya, dia masih basisnya web. Kalau untuk yang aplikasi itu Pixel Lab. Oh iya, dia berantem sama Pixel Lab tuh. Pixel Lab. Tapi kalau mungkin pendekatannya gini bang, Canva itu lebih ke Photoshop ya, lebih mirip beberapa. Kalau Pixel Lab itu ke Illustrator, yang saya tahu ya. Gitu. Jadi kalau belum sempat belajar atau langganan Adobe Photoshop, dia pakai Canva. Iya, untuk UKM pakai Canva gitu. Oke, gue penasaran spill kayak buat presentasi gimana sih yang bagus, slide-nya, PPT, lu ngajarin juga nggak? Beberapa diajarin, cuman di Canva ini kalau saya sering pakainya itu desainnya di Canva, itu tampilinnya juga di Canva. Maksudnya gimana? Jadi presentasinya tuh langsung di show di Canva gitu bisa. Oh, gue pikir ditarik ke PPT dulu PowerPoint. Iya, karena Canva ini kan semua font, semua elemennya kan ada di si servernya Canva kan. Kalau misalkan kita di download gitu kan di komputer, ada beberapa font yang belum kita install. Jadi kayak keluhannya tuh kok fontnya berubah sih Kang gitu. Dijadiin paling kan dijadiin PNG atau PDF kan. Iya, gue biasanya gue jadiin PNG, gue tarik ke PowerPoint. Nanti di situ tuh udah langsung ke kotak gitu. Kayak kotak gitu. Tapi nggak bisa diedit juga sih. Iya gitu. Karena udah jadi PNG ya. Iya PNG. Kalau download langsung ke PowerPoint, emang iya berubah ya. Berubah. Fontnya karena belum ke download ya. Iya gitu. Makanya kalau gue sih seringnya buat webinar langsung ditampilin aja di Canva-nya gitu langsung. Oh, bisa full screen deh? Bisa full screen. Oh, oke. Gitu. Tapi ketahuan nggak pro dong. Ya pakai PPT, stigmanya kan begitu. Iya pakai Canva gitu. Ya kan webinar ngundangnya emang buat Canva, kelas Canva. Oh, kalau yang buat yang lain, mereka untuk ngisi jadi pemateri di bisnis, mungkin di desain itu gimana? Sejauh ini sih belum ada yang mengeluhkan ya, gitu. Maksudnya selagi orangnya bisa membuat desain yang bagus, selagi orangnya bisa memaparkan yang bagus, ya kan orang ngelihat ke situnya gitu. Oke. Kita bedah lagi ini menarik ya, mengenai UMKM lagi deh. Ketika dia mau memperbagus fitnya, karena ternyata maaf nih, cuma ngandelin konten doang, begitu gue lihat konten lo jelek, itu udah males gue untuk ngeklik fit lo. Bahasa kasarnya begitu. Mudah-mudahan ini kritik membangun, bukan berarti kontradiktif dalam hal tersebut ya. Nah itu apa yang harus mereka lakukan untuk memperbagus fitnya? Biasanya sih kalau paling sering ini sederhana banget Bang ya. Gitu. Biasanya tuh kalau yang saya sering lihat, yang gue sering lihat itu UMKM tuh naruh tulisannya entah kenapa tuh kayak gede-gede gitu. Harusnya tahu. Ya kan Bang Dhani pernah lihat ya. Itu kesel banget sih gue. Semua tulisannya tuh gede gitu kan. Iya, ngeblok gitu. Ngeblok gitu. Yang paling sering gue sarankan sih coba diatur, misalkan untuk judulnya pakai ukurannya yang lebih besar, untuk keterangannya pakai yang lebih kecil aja deh gitu. Yang penting kan kalau di HP kan kita toh bisa zoom juga kan. Gitu. Berarti harus nyocokin sama ungu-ungu yang di dalam tuh kan? Iya, ada margin-margin di dalam gitu kan. Itu batas aman. Oh gitu. Maksudnya batas aman di Canva gitu ya gitu. Gitu. Oke. Kalau mau lebih rapi lagi pakai yang tadi penggaris tadi, garis-garis tadi gitu. Jadi ketahuan misalkan batas paling kanannya berapa, paling kirinya berapa gitu. Oke, itu tuh biasanya jadi kendala. Iya, itu jadi jelek. Itu trik sederhana banget kan, kadang dari si hurufnya aja udah mungkin pengennya kebaca gitu ya, gede banget gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak masih semuanya gede kan. Kita bisa atur kan hierarkinya yang mana dulu gitu. Tapi kan itu kan kalau font, kalau untuk desainnya oke lah, font udah clear nih misalnya untuk desainnya, elemen-elemennya apa segala macam. Kira-kira seperti apa? Nah kalau misalkan yang kadang gue suka bingung. Mungkin buat teman-teman juga ya yang jago-jago bikin ilustrasi gitu kan. Kalau misalkan supaya kita nih sebagai user nih semakin banyak pilihan yang enak gitu. Karena kan ini rata-rata kontributornya dari luar kan. Misalkan di iklannya itu gue pengen nampilin yang Indonesia banget. Misalkan gambar Monas biar Jakarta banget gitu. Pilihannya kan sekarang terbatas gitu. Makanya kalau misalkan kadang
kepentoknya gitu di beberapa UKM. Gue misalkan pengen bikin ilustrasinya gambar apa gitu, ngambilnya yang dari luar yang gambarnya kayaknya kurang pas gitu. Makanya kenapa gue suka nge-spill nih keyword-keyword yang tadi. Udah daripada elemennya terlalu pengennya keren tapi malah ditaruh malah nggak pas, pakai aja yang tadi kayak sederhana kayak yang bentuk abstrak, warnanya kita bisa rubah, terus pakai yang main piece gitu atau pakai yang gradient gitu. Jadi kita maininnya di layout sih. Enaknya Canva tuh maininnya di layout gitu. Ya kebayang. Sekarang coba dong lu ajak gue untuk berpro Ria. Maksudnya dalam artian gimana sih cara jadi Canva Pro, langganannya berapa, terus ada kelas ada ya kalau 49.000 tuh katanya bohong. Ada yang bulanannya 80.000. Iya. Mesti pakai apa nih? Mesti pakai yang guru atau murid atau seperti apa kan gitu kan? Bedanya apa sih? Gue satu-satu pengen tahu deh. Kita masuk ke Canva Pro ya, betul ya? Canva Pro. Kan ada pilihannya kan di atas tuh. Iya. Canva Pro coba deh. Awal-awal sebelum kita mau daftar, jadi apa sih, gue susah jelasin ya. Kita mau pakai Canva Pro tuh langganannya pakai yang mana sih, tahapan-tahapannya kan banyak tuh. Ada yang buat guru dan lain-lain tuh ada di mana ya? Kemarin gue pernah lihat tuh. Pricing kali ya? Pricing. Coba pricing. Nah ini maksud gue. Nah ini gimana nih cara membedakan deh? Cara membedakannya yang harga yang bener yang berapa? Karena banyak penawaran-penawaran ngeblas di komen tuh kadang juga 49.000 Pro. Yuk. Tahu gak sih lo yang ngasal-ngasal posting di postingan artis-artis gitu. Canva segini kayak zamannya Spotify. Iya kan, Spotify yuk langganan, atau kayak zamannya Netflix. Iya. Kan kayak gitu-gitu rata-rata pada jualan kayak gituan tuh. Itu yang jual tuh siapa sih, distributor? Saya kurang tahu ya. Oke. Itu kalau yang dari sini kan kalau misalkan di klik yang Pro kan nanti kan ada harganya tuh. Mau langganan setahun atau berapa bulan. Kalau yang untuk enterprise biasanya untuk yang jadi bisa untuk tim. Nah ini boleh dikasih tahu nggak penjabarannya? Apakah ini sudah boleh nyampe edukasinya kepada UMKM, atau UMKM cukup belajar dari awal dulu deh, atau seperti apa yang membedakan ini? Kadang bedanya free sama pro tuh apa sih? Kalau sepengetahuan gua adalah lebih kepada elemen-elemennya lebih banyak. Iya. Makanya kenapa kita tuh sangat tergiur ketika ikutan satu kelas, ada kelas digital marketing atau kayak Ogut deh. Ogut Muda Cuma Sekali itu kan dia punya IG hack kalau nggak salah, yang memang kalau untuk khusus pendaftaran sekian periodenya lo dapat free Canva Pro langganan. Nah yang kayak gitu-gitu kenapa kita urgensinya apa untuk daftar Pro gitu loh? Ya tadi salah satu keunggulannya adalah pilihan elemennya lebih banyak. Ya gitu kan, dan yang Pro tuh biasanya yang bagus-bagus kan. Gitu. Nah kedua ada beberapa fitur, contohnya remove background otomatis, itu hanya bisa dipakai oleh yang Pro. Contohnya apa? Remove background. Kayak gini kita foto tiba-tiba backgroundnya kehapus gitu. Iya, tiba-tiba kehapus. Jadi PNG. Iya, jadi PNG. Bisa di select gitu nggak? Bisa. Titik-titik gitu, maunya orangnya doang gitu? Di select kayak dihapus gitu manual pakai mouse gitu, diarahin si kursornya gitu. Kuping gue hilang dong kalau kegeser. Iya, kalau tangannya misalkan terlalu ekstrim ya gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi kan bisa kayak misalkan Bang Dari foto nih. Bang Darinya doang sama kursi yang dapat gitu. Dia bisa otomatis gitu. Itu maksud gue apa sih kalau di Photoshop tuh namanya? Ketika kita ngeklik selection layer ya. Kayak gitu-gitu. Ada juga? Ada untuk yang Pro. Gitu. Okay. Nah, itu. Terus apa lagi keunggulan yang Pro? Free belum dapat. Terus di Pro itu kita bisa resize. Tadi kan ada tulisan resize tuh. Nah, jadi misalkan nih untuk satu desain yang sama, Bang Dery bisa resize jadi beberapa ukuran, misalkan untuk cover YouTube, untuk Instagram Story gitu. Tinggal nanti ngatur layoutnya aja. Kalau yang di free kan kita harus ibaratnya bikin dulu layout ini yang baru, kanvas yang baru, terus di copy isinya gitu. Oh iya. Itu kan agak repot kan. Iya. Kalau yang Pro bisa langsung resize tuh. Oke. Gitu. Masuk yang PNG tadi. Kita bahas ini ya. Yang Pro ya. Ini pricing buat Pro kan? Free, Pro, Enterprise, Education sama non-profit. Bedanya apa bro? Ya, kalau yang enterprise ini kan dia untuk apa ya, kayak bisnis gitu ya. Jadi dia bisa untuk satu tim beli enterprise, diisinya bisa untuk beberapa anggota gitu. Buat apa? Misalkan untuk UKM yang lebih besar. Jadi misalkan nih Bang Dery punya usaha. Nah, langganannya yang enterprise. Terus apa fungsinya buat Terus saya anggotanya nih. Nah, saya tuh desain pakai email saya kan. Tapi Bang Dery bisa lihat. Oh, gitu. Kayak Google Drive. Iya gitu. Dan misalkan kalau saya buka Canva barengan sama Bang Dery buka juga nih, ternyata
Pas gue lagi desain, Bang Dery buka nih. Terus Bang Dery bisa langsung komen. Itu jangan di situ tulisannya. Oh, itu Nah, bukannya bisa juga setiap kedua-duanya login? Kalau di share. Tapi kalau di enterprise ini udah otomatis. Oh, jadi 2 akun yang berbeda bisa ngelihat. Iya, gitu. Kalau yang biasa kan gue ngedesain, lo masuk pakai email dan password gue, Bisa. kan tetap ngeliat juga. Iya, gitu. Tapi kalau enterprise ini di tim ya. Jadi apa ya, lebih di situ ada beberapa. Kayak Trello. Ya, kayak Trello. Nah, Oh, kurang lebih gitu. Ada fitur-fitur yang untuk timnya lah. oke. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Apa bedanya? Elemennya kebuka juga semua tetap. Iya, Fitur-fiturnya sama. fiturnya sama gitu. Oke. Udah termasuk kelas yang pro juga. Oke. Gitu. Siap. Enterprise, itu enterprise. Kalau pro tuh berarti kita individual ya? Individual. Oh ya bener, small teams, one more, bla bla bla. Oke, siap. Enterprise begitu. Kalau education, Education. Nah, ini tuh terbilang cukup baru ya di Canva ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mendaftarkan dengan email, kan kalau anak mahasiswa tuh ada email sekolahnya gitu kan ya. Nah, itu daftarin pakai itu, kita dapat Canva Pro. Fasilitas Canva Pro, tapi ada jangka waktunya kalau nggak salah. Gitu. Bedanya apa sama yang pro? Ini lebih ke your classroom and organization. Oh, Ya. organisasi. Ya. Harus membuktikan bahwa saya ini pelajar atau guru. Berarti gue masih bisa dong. Loh kan sampai detik ini saya masih belajar ilmu agama. Iya. Non-profits, NGO, bukan? Iya. Ini untuk organisasi non-profit gitu ya. NGO gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lo pakai yang mana? Yang pro aja, yang biasa. Oh, oke. Langganannya berapa sih sebenarnya? Kalau banyak penawaran-penawaran di luar sana ternyata banyak tipu daya juga tuh. Nah, kalau gua langganannya tuh dari HP. Bayarnya pakai? Bayarnya jadi kan di Play Store itu ada pilihan bayar pakai pulsa. Emang iya? Iya. Pulsanya di Indomaret gitu atau Alfamart? Jadi kalau misalkan di nomor gua udah ada pulsa yang senilai 87.000 misalkan. Per bulan 87.000. Iya. Yang bener itu? Iya. Yang 49.000 per tahun apa? Enggak beneran, gue nanya ada. Ada. Ya kayak gitu. Temen gua ada yang pernah nyobain sih, Bang. Terus? Itu kan setahun katanya 49.000 ya. Baru pakai sebulan, 2 bulan kedua udah nggak bisa dipakai. Lah, Kan sayang ya. Nggak tahu ya kok gitu. tipu dong. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi mendingan yang resmi aja 87.000 gitu. Bayarnya tuh pakai pulsa kan? Bayarnya pakai pulsa. Gitu. Kalau yang lainnya berapa tuh? Bedanya berarti kok Canva Pro tuh cuma 87.000 dan nggak ada harga lain. Iya, kalau langganannya dari HP 87.000. Emang ada selain dari HP? Kalau dari sini kayaknya agak berbeda ya, karena mungkin di sini di laptop ini kan itu individual and small teams ya. Nah, itu ada yang pro-nya untuk lebih dari 1 orang. Kalau saya kan pakai buat 1 orang doang. Gitu. Kalau enterprise kan lebih banyak gitu, lebih besar gitu. Jadi mungkin beda harga. Agak beda harga. Ratusan ribu sih. Enggak bedanya ya. Ini 87, yang satu kalau nggak salah 200 berapa gitu. Kalau nggak salah. Sama yang lainnya mungkin tinggal dicek aja harga. Iya, harga-harganya gitu. Apa segala macam ya. Yang paling banyak fitur apa sih dipakai di Canva? Ini kan banyak banget nih. Walaupun memang tergantung kebutuhan ya. Iya. Tapi rata-rata tuh yang paling banyak digunakan, yang paling seru selain memang Instagram post, Reels juga udah masuk di sini katanya. Reels sudah bisa. Iya. Iya. Oke, apalagi nih kira-kira yang lainnya? Coba biar pada cakep gitu loh. Presentasi juga. Iya, presentasi. Ada spill yang perlu dikasih tahu ke kita untuk presentasi yang paling ajib? Apa ya udah sama dengan pola yang sebelumnya atau seperti apa? Kurang lebih sama. Terus presentasi yang tadi itu kalau kayak ya Bang Dery udah mantap itu. Jadi downloadnya dalam PNG. Kan ada yang dia download aja dalam ppt.ppt. Kok fontnya nggak ada? Fontnya nggak ada. Yang disalahin Canva. Mendingan download dulu fontnya. Iya, download dulu fontnya. Emang Alex Spartan ada ya? Ada ya? Ada. Di Davon gitu? Ya, atau di Google Font mungkin. Google Font ya? Ya. Ya macam-macam ya. Yang paling laris font apa bro? Yang paling banyak dipakai user Canva itu Popin atau enggak Montserrat. Montserrat ya? Iya rata-rata itu ya. Popin itu yang mana sih? Gue lupa lagi Popin. Agak-agak mirip Montserrat sih. Mungkin agak lebih bold. Enggak. Agak lebih bulat sih. Kalau huruf P-nya tuh agak lebih bulat gitu. Kalau nggak salah. Lo pakai apa? Montserrat. Iya. Kenapa nggak Alex Spartan dan paling sering Montserrat? Anton. Pernah juga pakai itu, tapi nggak tahu ya. Kayaknya kalau di Canva Montserrat itu pilihannya lebih banyak Bang. Ada extra bold, ada medium bold, semi bold dan lain-lain gitu. Jadi gua nggak perlu lagi cari kombinasi lain, cukup yang pakai satu keluarga aja. Oke. Dan key visual dan
karakternya jadi brand identity-nya lebih kuat ya. Iya. Karena lu selalu pakai itu, Iya, pakai selalu itu. pakai itu. Oke. Bocorin lagi dong bro, gue menarik nih mengenai Canva nih. Maksudnya biar pada cakep gitu. Selain elemen-elemen yang ada, tadi kan mini podium udah, terus yang kira-kira menarik lainnya apa nih di Canva? Hal-hal yang mungkin gue belum tahu atau teman-teman belum tahu juga gitu. Kalau untuk yang pengguna, kita bahas Pro misalkan ya. Iya. Untuk pengguna Pro itu di Canva udah ada foto-foto yang PNG kan. Iya. Misalkan kalau mau cari elemen-elemen yang apa namanya, botol misalkan, dummy untuk produk gitu, udah ada. Kalau yang di Pro yang dummy yang tidak ada backgroundnya. Boleh dicontohin nggak? Boleh misalkan. Kayak gimana coba contohnya? Balik lagi coba. Maksudnya gimana nih? Belum nangkap gue. Misalnya Pro nih, terus, aduh, tapi di sini nggak Pro lagi ya? Nggak. Beli. Misal elemennya botol misalkan bang. Coba, ngerti nggak spellnya botol? Oke, T-nya 2 dong. Nah di foto misalkan. Coba. Bot lagi. Botol. Bottle. Coba. T. Nah. Jangan wine bottle. Oke, terus? Nah itu kan yang ada mahkotanya nih. Nah yang Pro nih ada yang kayak gini. Tidak ada backgroundnya. Tapi yang free juga ada bro. Yang free juga ada, tapi kan itu grafik. Kalau misalkan mau cari foto. Oh iya. Gitu. Benda-benda lain pun ada, misalkan meja aja, atau misalkan asap gitu ya. Ada gitu. Api misalkan gitu ada. Oke, makanya lebih saranin ke Pro ya. Ya gitu. Oke. Teks font sih sebenarnya sih ada trik-trik khusus nggak di font ya? Karena kita udah bahas mengenai elemen, sekarang ke teksnya dong. Teks. Kalau kita klik teks, di bawah itu juga udah ngasih sugesti kan. Iya. Nah, paham gue. ini juga bisa di ATM kan ya, modifikasi misalkan teman-teman mau. Gitu. Cuma kalau yang Pro biasanya lebih kece ya. Iya, lebih kece. Lebih mantep kayaknya nih. Yang free juga kan bisa pakai beberapa efek kan, misalkan mau bikin lengkung gitu, mau bikin stempel misalkan Bang Dery kan bisa di Canva ya. Tapi gue lupa lagi itu caranya gimana ya? Bisa ada pilihannya ya? Ada efek gitu, terus di atas kan bisa kasih shadow atau outline segala macam, di bawahnya ada yang melengkung gitu, teks melengkung ada di Canva. Oke. Dulu kan nggak bisa di Canva. Dulu nggak bisa ya? Dulu nggak bisa, sekarang udah bisa. Banyak masukan kayaknya tuh dari orang tuh. Kelemahannya apa? Tadi kita bilang keunggulannya Canva. Sekarang kita kupas deh. Kelemahannya Canva apa? Ini kelemahan sekaligus dalam tanda kutip kelebihan ya. Hah? Kok bisa? Canva itu bisa diakses di mana aja asalkan ada internet. Iya dong. Nah, jadi itu jadi kelemahan, saat nggak ada internet nggak bisa desain kan. Jadi dianya nggak bisa berfungsi sama sekali. Halamannya nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya gitu, dan harus ada internet. Terus beberapa hal ya harus diakui, memang Canva ini kan penggunaannya untuk, jadi awal keresahan sih yang bikin Canva ini karena memang dia nggak bisa desain. Jadi aplikasi ini untuk desainer pemula emang. Siapa sih yang punya?